Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali di channel Matematika Tuntas. Berisi video-video pembelajaran Matematika SMA. Kali ini kita akan membahas pertidaksamaan irasional atau bentuk akar khusus bentuk 3 dan 4. Yang dimaksud dengan pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk akar. Pertidaksamaan irasional umumnya diselesaikan dengan cara menguadratkan kedua ruas pertidaksamaan dengan syarat tertentu. Agar diperhatikan syarat tertentunya ini. Karena sebenarnya tidak semua pertidaksamaan irasional ini diselesaikan dengan menguadratkan. Memang pada umumnya bisa diselesaikan dengan menguadratkan. Untuk bentuk 1 dan 2 ini aman bila kita selesaikan dengan menguadratkan. Boleh diselesaikan dengan menguadratkan kedua ruas. Karena bentuk 1 dan 2 ini mempunyai ciri-ciri pertidaksamaan yang sama-sama positif. Baik ruas kiri, ruas kanan ini sama-sama positif. Tahu dari mana bentuk ini positif? Ya, karena ini adalah bentuk akar. Tentu saja bentuk akar itu nilainya positif. Karena kita mensyaratkan bilangan yang di bawah tanda akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi fx, gx, fx, gx harus lebih besar atau sama dengan 0. Oleh karena itu berarti akar fx maupun gx adalah positif, aman untuk dikuadratkan. Bentuk 1 dan 2 sudah kita pelajari. Sekarang kita akan melanjutkan bentuk 3 dan 4. Khusus bentuk 3 dan 4 kita harus lebih berhati-hati karena ruas kiri bentuk akar positif, ruas kanan bentuk bukan akar yang memungkinkan bisa positif, bisa negatif. Jadi gx ini memungkinkan positif dan negatif. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Karena gx itu bisa positif, negatif, marilah kita perhatikan. Akar fx adalah positif. Kalau gx-nya positif, positif lebih besar dari positif, bisa saja terjadi. Bagaimanakah kalau gx-nya negatif? Bisakah positif lebih besar dari negatif? Tentu bisa. Oleh karena itu untuk bentuk yang kedua, ada dua kemungkinan. Yang pertama, gx-nya positif, gx lebih besar sama dengan 0, atau bisa saja gx-nya kurang dari 0. Jadi nanti dalam menyelesaikan ada dua yang kita selesaikan. Untuk gx lebih dari sama dengan 0 dan gx kurang dari 0. Fx tentu saja wajib. Karena bilangan di bawah tanda akar harus wajib lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimanakah bentuk yang keempat? Gx itu bisa positif atau negatif. Kalau gx positif, akar fx positif, positif kurang dari positif. Bisa saja terjadi. Positif kurang dari positif, bisa terjadi. 2 kurang dari 3. Gitu ya. Sekarang bagaimanakah kalau gx-nya negatif? Karena gx ini bisa positif, bisa negatif. Kalau gx negatif, sedangkan fx positif. Positif lebih kecil dari negatif. Nah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin bilangan positif kurang dari negatif. Oleh karena itu untuk bentuk 4 hanya berlaku 1, gx-nya harus lebih besar dari 0. Dan tidak bisa gx-nya kurang dari 0. Harap diperhatikan perbedaan nomor
3, dan 4. Nah, sekarang contoh soal bentuk yang ketiga. Akar 3x tambah 1 lebih dari sama dengan x min 3. Nah, perhatikan x min 3 ini atau gx ini. Gx ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Yang pertama yang kita kerjakan, perhatikan saya beri tanda merah. Yang pertama yang kita kerjakan untuk x min 3 ini atau gx, kita ambil yang positif yang lebih dari 0. Ya, kita ambil yang positif yang lebih dari 0. Nanti yang ini baru kita ambil yang negatif. Yang x min 3-nya kurang dari 0. Kita kembali. Nah, sekarang kita selesaikan terlebih dahulu untuk gx-nya yang positif. Karena gx-nya positif, berarti x min 3 ini positif. Akar x plus 1 ini positif. Jadi, ini kedua ruas positif, sehingga boleh dikuadratkan. Ya, jadi ini boleh kita kuadratkan, karena kita mengambil x min 3-nya yang lebih dari 0 atau positif. X min 3 lebih dari 0, maka kita peroleh x lebih dari sama dengan 3. X lebih dari sama dengan 3. Kita gambar. Ini 3, bulatan penuh karena ada sama dengan, tanda panah ke kanan karena lebih besar. Bulatan penuh karena ada sama dengan, tanda panah ke kanan karena X lebih besar dari 3. Ke kanan kalau lebih besar. Kalau lebih kecil ke kiri. Ini dari batas X min 3. Ya, dari GX yang kita ambil positif, ini syaratnya, ini penyelesaiannya. Sekarang kita kuadratkan. Ini boleh dikuadratkan karena kita mengambil X min 3-nya positif, sehingga akar ini positif-positif, boleh dikuadratkan. Akar dikuadratkan, akar hilang, tinggal 3x plus 1. X min 3 dikuadratkan, belum kita hitung. Karena ini tadi akarnya hilang, sekarang X min 3 kita kuadratkan. Jadi X kuadrat min 6x plus 9. Kemudian X kuadrat min 6x plus 9 kita pindahkan ke ruas kiri. Ya, X kuadrat menjadi min X kuadrat. Min 6x menjadi plus 6x. Plus 9 jadi min 9. Sehingga ini menjadi min X kuadrat. 3x tambah 6x, 9x. 1 min 9 jadi min 8. Lebih dari sama dengan 0. Ya. Kemudian boleh saja kita kalikan min 1. Agar nanti pemaktorannya lebih mudah. Ini tidak harus dikali min 1. Ya. Harap diperhatikan. Pertidaksamaan bila dikalikan bilangan negatif, pertidaksamaan yang lebih besar ini nanti harus ditukar menjadi lebih besar menjadi kurang dari karena pengalinya negatif. Harap diperhatikan. Jadi karena kita kalikan dengan negatif, maka nanti tanda lebih besar berubah jadi lebih kecil. Atau sebaliknya, min X kuadrat dikali min 1 jadi plus X kuadrat. 9x dikali min 1 jadi min 9x. Min 8 kali min 1 jadi plus 8. Tanda lebih besar menjadi lebih kecil. Kita faktorkan karena ini bentuk kuadrat, ini pemaktorannya. Kita peroleh pembuat 0 dari X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Dari X min 8 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 8. Kita buat garis bilangan, ini garis bilangan. Kemudian angka 1, angka 8 kita letakkan, yang kecil di kiri, 1 lebih kecil di kiri, 8. Bulatannya kita buat penuh karena ada sama dengannya, ya. Karena ada sama dengannya. Nah, di sini ada tanda plus min plus yang kita peroleh dari pengujian. Harus diuji. Sebenarnya ada dua cara, boleh menguji, boleh tidak. Kalau kita tidak mau menguji, kita lihat, cukup kita lihat perkalian X-nya. Bentuk X-nya yang ini ya. Yang ini yang terakhir nih, ya. Karena di sini X kali X kuadrat itu plus, berarti sebelah kanan itu plus, selalu sebelah kanan, ya. Selalu sebelah kanan. Jadi kalau kita tidak mau menghitung, lihat aja ini. X-nya kita kalikan X kali X kuadrat plus, berarti sebelah kanan tadinya plus. Berikutnya tinggal selang-seling plus min plus. Kalau mau diuji, ambillah ini angka 8 sebelah kanan angka berapa. Kita ambil misalnya angka 9. Ya, 9. Sebelah kanan angka 9, 9 kurang 1 tentu plus ya. 9 kurang 1 itu 8. 9 kurang 8 itu plus 1. Plus 8 kali plus 1 tentu plus, yang kita perlukan tandanya aja. Jadi tadi ini hasilnya plus, maka sebelah kanan yang kita uji ini tandanya plus. Itu dua cara.
Boleh langsung dengan melihat perkalian X kali X-nya, boleh diuji. Lalu kenapa yang kita buat sebagai penyelesaian itu yang min? Karena yang terakhir ini, ya bukan yang ini ya, yang ini tadi sudah kita rubah, tapi yang ini tandanya lebih kecil, berarti negatif. Maka kita pilih yang negatif, kebetulan negatif di tengah. Berarti penyelesaiannya dari 1 sampai 8 yang di tengah ini untuk penguadratan penyelesaiannya ini. Tadi ini untuk X-3 lebih dari 0 ini penyelesaiannya. Kemudian dari syarat akar. Syarat. Ini akar 3X plus 1, 3X plus 1 syaratnya lebih besar sama dengan 0. Berarti plus 1 pindah ke kiri jadi min 1. Jadi X lebih besar sama dengan min sepertiga ya. Min sepertiga kita ambil, lihat, kita buat sejajar, posisinya ini menyesuaikan. Kalau 1 di sini berarti min sepertiga sebelah kiri lagi ya, jangan salah. Min sepertiga sebelah kiri lagi, kita buat bulatan penuh karena ada sama dengan, tanda panahnya ke kanan karena dia lebih besar. Jadi untuk yang pertama, untuk yang GX lebih dari 0, kita peroleh penyelesaiannya yang tiga-tiganya ada penyelesaian atau ada gambarnya. Ternyata yang ini dimulai dari 3 bulatan penuh sampai 8 bulatan penuh. Berarti untuk yang pertama, baru yang pertama, untuk yang GX lebih dari 0, itu penyelesaiannya dari 3 sampai 8. X dari 3 sampai 8. Ini notasi pakai kurung, karena bulatan penuh maka kurungnya kurung siku. Kalau tidak penuh, kurungnya kurung biasa. Ini tanda seperti biasa ini, 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama 8, ada sama dengan karena bulatan penuh. Nah, ini belum selesai karena dia harus ada satu lagi atau GX-nya kita ambil yang kurang dari 0 nih GX-nya. Kita lanjut. Nah, ini yang GX-nya kurang dari 0 yang negatif ya. X kurang dari 0 negatif, berarti min 3 pindah, jadi X kurang dari 3 ya. X kurang dari 3. X kurang dari 3. Ya, di sini kita tidak boleh menguadratkan. Ya, tidak boleh menguadratkan. Kenapa? Karena X min 3-nya ini negatif. Sedangkan akar X plus 1 ini positif. Jadi kalau yang satu positif, yang satu negatif tidak boleh dikuadratkan. Ya, karena nanti akan merubah bentuk dia. Ya, di sini akan menjadi salah gitu ya. Contohnya 2 lebih besar dari min 1. Kalau kita kuadratkan terjadi 2 lebih besar dari min 5. Kalau kita kuadratkan terjadi salah. 2-nya jadi 4, 5-nya 25. Masa 4 lebih besar dari 25? Makanya nggak boleh. Kalau yang satu positif negatif nggak boleh. Sekarang kita ambil yang X min 3 negatif, jadi tidak boleh dikuadratkan. Yang jelas kalau ini positif, ini negatif, bilangan positif lebih dari negatif, itu kan pasti. Pasti bilangan positif itu lebih dari negatif. Berarti berapapun X-nya, maka pernyataan ini akan benar. Berarti penyelesaian dari sini semuanya bisa. Ya, dari sini penyelesaian dari sini semuanya bisa. Ya, dari sini. Ya, walaupun ini tadi saya katakan karena ini kita ambil tadi X min 3-nya negatif, ini kan positif ya. Ini positif. Karena positif lebih dari negatif itu kan sudah pasti. Tentu saja ini bergantung dari 3X plus 1-nya yang harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi ini bergantung dari 3X plus 1-nya. Yang jelas X berapapun boleh tapi tergantung dari 3X plus 1 yang dari syarat akar ya. Sehingga syarat akarnya ini 3X plus 1 lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi 3X lebih dari sama dengan min 1, ada 1 pindah. Tadi X lebih besar dari min sepertiga. Ini gambarnya seperti tadi, bulatan penuh karena sama dengan, ke kanan karena lebih besar ya. Kemudian yang ini tadi X kurang dari 3 ya, yang ini X kurang dari 3. X kurang dari 3, X min 3 kurang dari 0, jadi X harus lebih dari 3. X harus lebih dari 3. Sehingga kita peroleh penyelesaiannya adalah yang gambarnya 2, berarti batasnya ini.
min sepertiga ini 3. Nah, ini jawaban untuk X min 3-nya negatif. Ya. Sedangkan yang ini tadi, yang pertama tadi, ini untuk X min 3-nya positif. Ini jawabannya ini. Nah, jawaban HP yang pertama ini kita anggap HP pertama. Karena atau, jadi harus digabung dengan HP yang kedua, yang ini. Ya. Himpunan penyelesaian akhir itu sama dengan himpunan penyelesaian yang pertama digabung dengan himpunan penyelesaian kedua. Yang ini himpunan penyelesaian yang pertama, yaitu dari 3 sampai 8 ini kita buat bulatan penuh karena ada sama dengan dari 3 sampai 8. Ini HP yang kedua. HP yang kedua, ya. HP yang kedua ini 3-nya bulatan kosong ya tadi ya. 3-nya bulatan kosong. Coba kita cek. Nah, ini ya. Ini 3-nya bulatan kosong. Ini bulatan kosong pakai kurung biasa, ya. Kita gambar, ini harus sejajar dan disesuaikan. Kalau ini 3 ya 3 ini harus sejajar di sini. Kalau min sepertiga tentu lebih ke kiri ya karena lebih kecil. Nah, kemudian karena ini tadi gabungan ya, gabungan. Gabungan itu pokoknya asal ada penyelesaiannya itu digunakan. Lain dengan yang tadi, kalau yang ini nih, ini kan harus yang sama, kalau ini. Ini irisan namanya bukan gabungan, ya. Sama dengan yang ke atas tadi ya. Yang ini juga nih, ini adalah irisan yang sama-sama ada. Tapi untuk yang ini adalah gabungan, berarti yang penting ada garis. Sini ada yang garis itu dari sini sampai sini, ya dilanjutkan sampai sini. Sehingga penyelesaiannya adalah dari min sepertiga sampai 8. Jadi HP-nya dari min sepertiga sampai 8 bentuknya ini. Inilah jawaban yang pertidaksamaan yang memungkinkan ada 2 tadi yang bentuk akar fx lebih besar dari gx. Gx-nya nggak pakai akar ya. Gx-nya nggak pakai akar. Jadi itu bentuk yang ketiga ya. Bentuk ketiga itu dia pakainya lebih besar nih ya. Lebih besar. Sekarang kita bentuk yang terakhir, yang keempat dia ya pakai lebih kecil ya. Bentuk yang keempat sekarang. Nah, ini ringkasan tadi dulu ya supaya kita lebih ingat. Tadi seolah seperti ini, ingat X min 3 ada 2 kemungkinan, X min 3 bisa positif, X min 3 atau X min 3 bisa negatif. Karena tadi X min 3-nya positif, berarti ini boleh dikuadratkan. Kemudian syaratnya 3 plus 1 lebih dari 0, maka kita peroleh HP yang pertama. Atau X min 3-nya bisa juga negatif ya, bisa juga negatif. Kalau negatif nggak boleh dikuadratkan. Berarti jawabannya bilangan real, tapi bilangan ini juga tergantung syarat dari akar 3x plus 1. Ya. Ini jadi HP 2, HP terakhir ini gabungan dari HP pertama, HP kedua. Nah, sekarang bentuk yang keempat. Nah, ini bentuk keempat lebih kecil. Kalau tadi lebih besar. Ya. Ya. Sekarang perhatikan. Ini dia tidak ada yang kedua, tidak ada ataunya karena ini positif. Kalau ini positif, ini negatif. Nggak mungkin positif pun ada negatif. Makanya yang syarat negatif itu tidak ada, lain dengan yang nomor 3 tadi. Ya. Jadi yang ada gx-nya ini, jadi kalau fx lebih kecil dari gx, gx-nya ini wajib lebih besar sama dengan 0. Kalau gx-nya kurang dari 0 ya nggak mungkin gx-nya negatif sedangkan akar fx-nya positif. Masa positif kurang dari negatif? Ya, jadi bentuk keempat gx-nya wajib sama dengan 0. Contoh, nah lihat ini gx, x plus 2 ini x plus 2 ya. X plus 2 ini gx-nya. X plus 2-nya ini wajib dibuat sama lebih besar. Kita perlu X min 2, ini gambarnya. Min 2 bulatan penuh kan ada sama dengan lebih besar, berarti panahnya ke kanan. Kalau lebih kecil panahnya ke kiri. Boleh dikuadratkan karena X plus 2-nya tadi positif, lebih besar dari 0. Kita kuadratkan, maka ini akarnya hilang. Ini jadi X kuadrat plus 4 plus 4. Kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. X kuadrat pindah ke kiri jadi min X kuadrat, min X kuadrat, min X kuadrat jadi 2 jadi min 2 X kuadrat. 4X pindah jadi min 4X, ini 4, ini 4, hilang habis ya karena sama-sama 4. Nah ini kalau mau dikalikan min boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Ini tidak dikalikan min, berarti tandanya tetap ya lebih
kecil ya, tandanya tetap lebih kecil. Ini kita faktorkan, dari sini kita peroleh min 2x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0, berarti x min 2. Kita buat 0 dan min 2, yang kecil min 2 di kiri, 0 di kanan. Ini bulatannya kosong karena ini tidak pakai sama dengan. Ya. Nah ini, kita tentukan min plus min dulu. Nah, kalau tadi saya bilang tinggal kalikan x-nya aja. Ini min 2x kali x, min x kuadrat min ya, min. Berarti di kanan tandanya min, sini plus, sini min. Itu kalau dilihat dari perkalian x-nya saja. Kalau mau diuji boleh, kalau mau diuji di sini ada angka 0, misalnya di sini ada angka 1, ada angka 2, ada 3, terserah angka berapa saja. Kita ambil misalnya angka 1, min 2 kali 1 min 2, 1 tambah 2, 3, min 2 kali 3, min 6, berarti di sini tandanya min ya hasil pengujian. Jadi itu dua cara ya menentukan min plus min. Jadi tentukan min plus minnya dulu baru dapat tanda panahnya ya. Nah sini. Nah sekarang kita harus pilih mau min atau plus tergantung soalnya. Karena soal lebih kecil berarti kita pilih yang ada minnya. Yang ada minnya kebetulan di kanan berarti ini, dan di kiri berarti penyelesaian untuk yang penguadatan ke kanan atau ke kiri. Kemudian syarat akar 4 min x kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Ini syarat wajib kita faktorkan. Ini pemfaktorannya, pembuat 0, 2 min x sama dengan 2x, 2 plus x sama dengan min 2, yang kecil di kiri. Lihat, kita tentukan min plus minnya dulu, kita kalikan x-nya. Ini min x kali x, min x kuadrat dari kanan tandanya min, tinggal selang-seling. Atau boleh juga diuji, di sini ada angka 2, ambil angka berapa? Misalnya angka 3. Ini angka 2 kurang 3 min 1, 2 tambah 3, 5 min 1 kali 5 min. Berarti ini tandanya min. Lalu kita pilih yang mana min plus min. Karena soalnya lebih besar, kita pilih yang plus. Inilah yang plus kebetulan di tengah. Bulatannya penuh karena ada sama dengannya. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Yang karena ini ada 3, berarti kita pilih yang ada penyelesaian tiga-tiganya. Kalau kita pilih yang ini, ada cuma ini satu doang. Pilih yang ini kosong. Yang ada tiga-tiganya ini. Ya, yang ada tiga-tiganya mulai dari 0 dengan bulatan kosong sampai 2 dengan bulatan penuh. Jadi himpunan penyelesaiannya ini 0 kosong kurung biasa, 2 penuh karena ada bulatan, atau X antara 0, 2. Seperti ini. Ya, seperti itu bentuk 3 dan 4. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.